حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباد من شاء في الولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسبب العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره ربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه سليم، وعلى آله وصحبه وتابعيه في السبيل النور. أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل قوم هاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم عند الله كرماء، كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Di antara daripada perkataan Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, ujar Sidin, al-awliya raihanatullah fi ardih yashumuha as-siddiqun. Beliau berkata, Syekh Saman, seluruh wali-wali itu laksana bunga yang ditaruh oleh Allah di permukaan buminya. Jadi wali-wali itu adalah bunga-bunga yang harum yang dianggap Tuhan di muka buminya. Wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Laulal mastur ma burikal masyhur. Dengan berkah daripada wali yang mastur, maka wali-wali yang masyhur mendapatkan keberkahan. Dengan sebab mereka para aulia yang mastur, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khafa'a awliya'ahu fi khalqih, Allah menyamarkan, menyembunyikan kekasihnya itu di sekalian makhluknya. Oleh sebab itu wajib kita berhusnudzan kepada siapapun. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita sangka itu adalah waliullah. Yang menyata sangka baik, alhamdulillah. Menyata sangka jahat, inna lillahi wa na'udzubillah. Lalu Imam Syafi'i, imam kita, pernah ditanya, manil aulia, siapa orang wali itu? Jadi sidin ditakuni orang, wali itu siapa? Nang mana? Apakah wali itu makan sedikit? Ada juga. Namun makan sariawan harus sedikit saya makan. Apakah wali itu bedanya betul ya? Orang nang boring kasih lahu bulunya betul juga sakit bulu. Jadi imam kita Syafi'i pernah ditanya orang, manil aulia, siapa orang wali itu siapa? Lalu jawaban Sidin, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau bukan ulama yang mengamalkan ilmunya, ikhlas, tawakal, sabar, ridho, menerima segala adal makhlukat, artinya gangguan-gangguan makhluk, celaan dan hinaan. Bahkan mereka itu bersifat samahah, memberikan maaf kepada mereka, sifatnya kurang sakhawah, murah. Nah, itulah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka itulah yang punya martabat, kedudukan lawan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan aulia. Kemudian di dalam hadis lagi Rasulullah menyatakan aulia itu bagaimana? Ujar Nabi kita Muhammad SAW,
ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha wa husnul khuluq kama qala. Tabiat semenjak masa kecilnya orang yang dijadikan menjadi wali itu dua. Jadi ciri daripada wali yang diisyaratkan oleh Nabi kita adalah ada dua. Yang pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Pemurah dan tidak pemarah. Nah, coba kalau kita kaitkan, kawalah pemurah mengenai ilmu dulu. Kawalah kada panyarikan mengenai ilmu. Masih di situsnya kada panyarikan pang. Dicela, dihina, disambati, disumpahi. Kenapa? Sininya tulis. Jadi kada kau bersifat pemurah dan kada kau bersifat tidak pemarah, mun kada ilmu berdahulu ada di dalam batin, di dalam hati. Artinya mengamalkan Rahman dan Rahim, akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aulia. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi ujar Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, wali-wali itu bunga harum-haruman nang dianak Allah di permukaan buminya. Karena di dalam Al-Quran mengatakan walikulli qaumin had, setiap golongan, setiap daerah, setiap misalnya aktivitas pekerjaan apapun, golongan apapun, di situ ada had, orang yang membimbing, orang yang memberikan petunjuk yang dinamakan para aulia. Jadi setiap daerah, setiap kampung, setiap apapun ada di situ walikulli qaumin had. Tuhan ma'andak kekasihnya. Jenang tadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Ada nang dikenal, ada nang tersembunyi. Nang tersembunyi itu iya kan? Ini nang alih sedikit. Undang bepadah, undang bepadah, acamnya. Nang alih nih. Gawian sidin lah, bahuma aja. Gawian sidin, tapi orangnya adalah ini luar biasa. Mengamalkan ilmunya walaupun kada banyak visi murid sidin apa itik ya, murid sidin udah dua itik. Sakalinya haro waliullah itu. Nah banyak nang sama itu nang pindah menyamar nih nah. Makanya wajib kita baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Artinya kita menyangka bahwasanya orang-orang lebih baik daripada kita. Orang lebih baik daripada kita. Sebagaimana ujar abah guru kita sekumpul bahari. Waktu aku pulang haji jadi. Lalu ketika aku berada di padang Arafah, hatiku itu bertakun seakan-akan mencari-cari mana wali. Waktu di padang Arafah, ujar abah guru bahari, aku bertakun, bertanya-tanya di hati, mana wali? Waliullah itu mana yuk? Aku hendak melihat, hendak tahu di padang Arafah. Kan di padang Arafah itu nomor kumpulan manusia pasti ada kan? Mana yuk wali? Kada lawas dia sini lewat di hadapan aku orang Arab pakaian ihram. Orang Arab pakaian ihram, lalu orang itu tadi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, semua orang baik. Ya. Nah, di sini orangnya nih. Tengah ada lewat di muka aku aja sedih, kan di padang Arafah bepundukan, bagaimana? Aku tuh bertakun di hati mana wali di Arafah nih. Sakanya kan dalawas ada orang yang lewat di hadapan aku orang Arabnya sini pakaian ihramnya pas orang bahaji. Lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, semua orang baik. Anehnya di sini orang Arab bercampur bahasanya lo orang Banjar. Menunjukkan ini orangnya.
Mana bisa kita mau mengiktikatkan orang baik kalau hati kita belum baik? Ya kan? Mana bisa kita mau mengiktikatkan orang itu bungas, amun kita masih merasa bungas? Ya kan? Kecuali kita dasar kita kalau bungas, dasar bungas itu ya. Karena kita merasa pada bungas. Mana bisa kita mengiktikatkan orang itu pintar kalau kita masih merasa pintar. Nah, jadi kalau mengiktikatkan orang itu baik apabila hati kita sudah baik. Karena apa yang kita lihat itu di hati kita. Bilanya kita melihat hitam, maka di mata kita ada hitam. Apabila di mata kita ada hijau, maka hijau matanya hijau mata kita. Artinya mesti hijau. Apa yang kita lihat itu yang ada di mata kita. Seperti itu bilanya kita melihat keburukan manusia, berarti yang buruk adalah kita. Bilanya kita melihat jahatnya manusia, berarti kitalah yang jahat. Semoga Allah menjagakan dan membersihkan hati kita. Amin ya Allah. Ya kan? Nah, jadi kita disuruh melihat kebaikan masing-masing. Nang bini menyusun kebaikan laki. Apa kebaikan laki banyak Alhamdulillah berkat laki aku disebut apa? Bini. Coba jangan laki kita ada. Ya Allah, siapa orang mengiau bini si anu ada dah. Berkat laki aku diberi anak, alhamdulillah jadi umat. Berkat laki menyusun kebaikan-kebaikan laki. Sama itu juga namaran bini apa nang laki menyusun kebaikan-kebaikan nang bini. Artinya berusaha semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya kita berusaha melihat akan kebaikan masing-masing. Karena iblis laknatullah ingin itu memalingkan dan memfokuskan pikiran dan hati kita kepada kekurangan masing-masing. Di mana kekurangan laki, di mana kekurangan bini. Nah disitulah iblis tadi mengarahkan pikiran dan hati kita supaya kada kawal lagi melihat masing-masing bakal purehingan itu kada kawal lagi. Kalau pindah nak masam aja muha, melihat kekurangan lalu masam coba melihat nang masing-masing nang bagus-bagusnya itu ya Allah, nang laki melihat nang bagus, nang bini melihat nang bagus. Nah insyaallah ya nang tadi batas mihan pulang ya. Mereka melihat nang bagus, coba melihat nang kada bagus mesti menghindar, mesti berjauh, mesti Muhammad rahmat yang nang kada bagus dilihat. Itu sedapat mungkin kita mengusahakan karena iblis mengarahkan pikiran dan hati hamba Allah ini kepada yang kada baik. Maka seuzon jahat sangka itu mewarisakan akan su'ul khotimah. Na'udzubillah min mati beriman gara-gara seuzon, gara-gara sangka jahat. Karena di dalam satu hikayat ada seorang ulama besar. Ulama besar ini sedang tawaf di Baitullah. Tawaf. Lalu waktu tawaf itu melewati ada seseorang pemuda yang berupang di Baitullah. Berupang di Baitullah. Didengar oleh ulama tadi, tiada ada doa yang dipanjatkan oleh seorang pemuda ini kecuali satu, minta mati beriman. Minta mati beriman aja. Keliling yang kedua nih tujuan yang kita hingga minta mati beriman. Yang ibarat doa ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, hingga minta. فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. Hingga itu aja minta doa mati beriman terus. Keliling ketiga nih 7 didengar sampai 7 kali keliling hingga nang didengar minta mati beriman. Tuntung tawaf ingin tuntung berdoa diparaki oleh ulama. Kada ada lagi kah nyaman doa lain kada ada lagi. Kalau minta duit kah 60 parak lawan ya Allah
Tiba-tiba nih, atau minta apa kah? Ada ulun nang ulun pintar itu aja mati beriman. Kenapa gerang sebab? Lalu berkisah, ulun ini ada beisi dang sanak ulun nang tatuha gawiannya Bilal muadzin. Bagus kada? Oh mantap. Pahala Bilal itu sama apa ya? Benar pahalanya asal ikhlas saja. Ya Allah, asal ikhlas saja. Berapa banyak yang mengikuti yang datang sembahyang sejumlah itulah Allah memberikan pahala kepada Bilal. Lalu kawan pula namaran Bilal itu kan datangnya sebelum orang datangan. Lalu muadzin, apalagi subuh datang sebelum orang datangan sudah datang mengiau orang. Luar biasa pahalanya. Tinggi tapi luar biasa pahalanya Bilal ini. Akhirnya waktu mendekat dengan kematian, kakaknya ini mengatakan, "Dek, ambilakan aku Al-Quran." Ku ambilakan Al-Quran tadi. Ketika itu nengaran nang Bilal nang kakak ini tadi mengatakan, mulai wayah ini aku kada percaya lagi lawan Al-Quran. Na'udzubillah. Mati, maka mati dalam keadaan murtad, mati kafir. Sekong turun ulang gawian dari kepada dan sanak ulang ini bubuhan Bilal dia nih, kira-kira suaranya hampoy, artinya nyaring lawan bagus tuh. Turun ulang yang kedua Bilal pulang gawian hendak meninggal sampai itu pulang dan ambilakan Quran, imba ku ambilakan, imba ulun ambilakan, lalu ini berpendek mulai ini nah aku pada percaya lagi lawan Al-Quran, mati kafir pulang. Dua sudah. Nah, imbah itu iya gilirannya ulun pulang jadi Bilal. Ulun gair apa yang terjadi lawan kakak ulun terjadi juga lawan ulun. Itu nang jadi ulun tuh minta mati beriman, husnul khotimah kada lagi nang diminta kecuali itu aja. Karena berdua sudah kakak ulun nang sama itu nah. Perjalanannya sampai perjalanan hidup sampai kematian itu sampai sekarang Bilal itu ulun pulang, ulun gair kalau pindah tak boleh kau ulun. Lalu ujar ulama besar kalau boleh aku tahu kira-kira gawian kakak kenang berdua itu napa? Nah, kakak ulun nang berdua itu gawiannya ketujuh mengitih akan kesalahan orang, mencari akan kekurangan orang lain. Nah, ini tajassus namanya. Ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Jadi dosanya tajassus, ketujuh melihat kekurangan, ketujuh mencari kesalahan. Begitu pokoknya dapat kekurangan dan kesalahan, nah disitulah dibuatnya di medsos. Diandaknya di mana-mana, di Facebook, Instagram dan sebagainya misalnya. Nah, dikekesahannya kesalahan orang, dikekesahannya kekurangan orang, artinya hidupnya ketujuh. Nah, menyupanakan orang, mengutak-ngatik hal ehwal orang. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang dinamakan sifat Yesus. Apalagi berkaitan dengan gawian-gawian orang saleh, apalagi berkaitan dengan gawian-gawian ulama, apalagi berkaitan dengan para habaib, maka hendaklah kita jaga lidah kita jaga hati kita, jangan sampai kita menggaduhi orang lain. Karena akhirnya akibat daripada menggaduhi tersebut mati kagak iman. Nauzubillah. Inilah ujian kalau kita ingin mencintai orang saleh. Inilah ujian kalau ingin kita dekat dengan orang saleh. Ringkasnya nangaran iblis dan hantunya itu gonol benar supaya kita jauh dengan orang-orang baik.
Karena sesuatu yang paling ditakuti oleh syaitan dan iblis apabila kita sudah masuk ke majelis ilmu, apabila kita sudah dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang saleh. Takutan barat. Karena apa? Pertama, kita dosa kesalahan kita akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Yang kedua, kita akan dijadikan menjadi orang yang baik. Itu yang digairahkan iblis lawan Bani Adam nih. Yang pertama, jangan sampai dosanya itu diampuni. Yang kedua, jangan sampai mencapai maqam sholihin, menjadi orang baik. Sedapat mungkin ini menarik manusia ini supaya jangan mencapai dua perkara tadi, keampunan dan menjadi orang yang baik. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi ujar seseman dari wali-wali itu adalah seakan-akan bunga yang ditaruhnya di permukaan bumi. Yashumuha siddiqun, yang dapat mencium bau kewaliannya apabila orang itu sudah bersifat siddiq. Artinya hatinya itu sudah percaya dan yakin, percaya dan membenarkan akan kewaliannya. Percaya dan membenarkan dan yakin dengan kewaliannya, baru kita bisa mendapatkan barokahnya, mencium daripada karamahnya. Walaupun wali itu tadi jauh daripada kita, walaupun wali itu tiada ada hubungan darah dengan kita, kita akan mendapatkan barokahnya, kita akan mendapatkan berkat karamahnya dengan berkat hati kita baik. Dengan berkat hati kita itu tiada ada yang dinamakan penyakit. Di antara penyakit batin yang menyebabkan kita itu tidak melihat akan keberkatan aulia, tidak merasa dengan keberkatan aulia, yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah iri dengki. Jadi gara-gara si iri, gara-gara si dengki, gara-gara sombong, kita kadang mencium akan bau karomahnya. Kita menganggap beliau itu adalah orang biasa saja. Gara-gara hati tadi agak sombong, gara-gara hati tadi ada iri dengki. Biar sama apa aja harumnya dupa, biar parak si dupa tadi lawan hidung kita kada mencium lawan bau dupa. Kenapa? Karena di hidung kita ada corona. Karena serismaan, biar parak tetap ada mencium. Karena penyakit hidungnya ada penyakit serismaan. Biar jauh tetap mencium. Di mana jauh? Misal bini kita di sini ke dada, ya Allah, kita boleh baju kita nih bau dupa, ini mencium. Kenapa? Hidungnya normal, hidungnya ada selisman. Biar kita parak lawan dupa karena hidung kita selisman, tetap pada mencium. Bini kita nang jauh kada hadirnya jauh, tapi ini mencium di mana? Di bakas baju kita tersebut. Itu misalnya. Jadi masalah jauh parak bukan jadi ukuran. Yang utamanya yang penting adalah batin hati. Sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Jauh. Sebagaimana Persia itu ya di Iran. Orang Persia, toh imannya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Abu Jahal benjiran oleh Rasulullah. Abu Jahal benjiran oleh Nabi, tapi hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kalau hatinya sudah dipetri, ditok, biar parak tetapnya kada merasa berkat, kada merasa. Ya aku ini berkat, aku ini berkat, kada merasa. Padahal ya kalau mulai lagi ke anak kita dilajari ini, dididik ini, dipimpin ini, banyak amat dapat bimbingan, dapat didikan, dapat contoh dan sebagainya. Toh imbas sudah napa bahasa kita, imbas sudah nampak Tuhannya kada merasa lagi kita keberkatan itu. Karena ya macam-macam lah sebabnya. Ada yang memasuki itu bisa menjadi gelombang, menjadi ujian. Ya bahulu ya semua ada yang mengawai kita. Kalau kita sudah mata kita kepada yang pertama, itulah sudah. Itu adalah merupakan ujian. Contohnya aja ya Allah, kita dimodali dengan perumahan, dimodali dengan bibitnya, dimodali dengan pupuknya, dimodali serabanya, dimodali.
Surabaya dimodalin. Ternyata ada orang yang hendak menungkari bani kita dengan harga yang tinggi. Sementara nama modal ini menungkari jualan kenapa bani kita atau kenapa kita menjual ke orang lain. Sementara serabanya modal dari yang pertama. Ini kan namanya soal adab, kurang adab. Ini namanya ada tahu di ada tahu di apa? Ada tahu di bahasa, ada tahu di diri orang balik. Ada tahu di bahasa. Jadi seperti itulah para aulia, mereka itu adalah banyak berjasa kepada makhluknya Allah, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mencium bau karamah beliau, tidak melihat dengan khususiat yang Allah berikan kepada beliau, lantaran di hati kita ada yang dinamakan penyakit. Makanya Ujaz Saman di dalam qasidahnya, ana fid dunya ahmi muridi data bisidqin wa fil uquba lahu ana syafi'u. Ana fid dunya ahmi, selama dalam dunia, kalau asal ingat itu percaya lawan kawalian kami, membenarkan dengan kawalian kami, meyakinakan dengan kawalian kami dalam dunia, kami jaga akannya daripada segala macam-macam, kami jaga akan. Itu dalam dunia. Di akhirat bagaimana? Kami berikan syafaat. Coba, dunianya dijaga, syafaat di akhiratnya dibela. Di dunianya dijaga, di akhiratnya dibela. Sama apa lagi? Itulah kebaikan-kebaikan aulia. Cuma syaratnya itu tadi, hati kita waras, normal, jangan sampai ada kelainan. Apabila ada iri dengki, apabila ada sombong, merasa kita tuh sama dengan mereka, apalagi merasa lebih daripada mereka, maka itulah yang menutup barokah sampai kepada kita, yang menghalangi keberkatan dan rahmat Tuhan yang sampai kepada kita. Nah, khawatirnya selain yang demikian itu timbul yang dinamakan memusuhi. Apabila sudah timbul ma'idrat, apabila timbul memusuhi, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapapun yang memusuhi waliku, maka ianya bermasalah dengan aku ya Tuhan. Mestinya perang dengan aku. Umumkan bahwasanya dia akan perang sama aku. Naudzubillah min bahasa Abu Hurairah, mati kada beriman. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin segala rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah hati kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, dan baik sangka kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mencapai yang dinamakan husnul khatimah dan mendapat syafaat daripada mereka orang-orang soleh. Amin. Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf, minta ridho ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Biqawli hajatina wal muslimin wa hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.